Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Ketua MUI Bidang Perempuan, Remaja dan Keluarga, Ketua Komisi Perempuan, Remaja dan Keluarga, Pengurus MUI, Wakil Sekjen MUI, para hadirin tamu undangan yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan karunia-Nya, sehingga kita dapat menghadiri Kongres Muslimat Indonesia ketiga Majelis Ulama Indonesia pada malam hari ini. Hadirin yang berbahagia, kita ketahui bersama bahwa pasca pandemi COVID-19, bangsa kita dihadapkan pada banyak tantangan dan perubahan yang terjadi hampir di seluruh sendi kehidupan masyarakat. Situasi dan lingkungan yang hadir serba tidak pasti, fluktuatif, kompleks, dan sulit diprediksi. Pandemi COVID-19, disrupsi digital, krisis pangan dan energi, perubahan iklim, konflik geopolitik, serta resesi ekonomi global merupakan permasalahan-permasalahan yang membuat intensitas kerapuhan dan ketidakpastian semakin kuat. Berdampak ke jutaan jiwa penduduk dunia, khususnya kelompok rentan, termasuk perempuan. Salah satu contoh permasalahan yang mesti kita cari solusinya bersama adalah problem ketenaga kerjaan yang menjadi sektor yang paling terdampak oleh pandemi. Pandemi memperumit masalah lama di bidang ketenaga kerjaan, seperti lemahnya daya saing tenaga kerja dan fenomena disrupsi atau hilangnya berbagai jenis pekerjaan akibat digitalisasi, otomatisasi, dan kemunculan kecerdasan buatan. Tantangan ini relevan dengan tema Kongres Muslimat Indonesia ketiga karena berkaitan erat dengan peran perempuan sebagai bagian dari kelompok angkatan kerja yang jumlahnya relatif sama dengan jumlah angkatan kerja laki-laki. Namun tentu saja peran sentral perempuan dinantikan bukan hanya di bidang tersebut. Kontribusi perempuan Indonesia, khususnya para muslimah, diharapkan menyala dalam setiap derap pembangunan bangsa. Secara umum saya minta perhatian terhadap 4 problem utama terkait perempuan, yaitu kemiskinan ekstrim, kesehatan, ketenaga kerjaan, dan kekerasan. Secara khusus saya ingin menyampaikan beberapa pesan berikut ini. Pertama, Muslimah Indonesia perlu ikut andil dalam upaya memperbaiki akses dan kualitas kesehatan bagi ibu, anak, dan remaja. Peranan perempuan sangat dibutuhkan dalam mengakselerasi perbaikan nutrisi keluarga dan gizi anak-anak yang akan menghasilkan efek hebat
seperti penurunan kasus stunting dan peningkatan mutu SDM Indonesia. Selain itu, saya mengharapkan dukungan Muslimah Indonesia dalam mendorong integrasi kesehatan reproduksi ke dalam kurikulum pendidikan, selain terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan berkeluarga yang sejahtera. Yang kedua, Muslimah Indonesia agar terus aktif dalam mengakselerasi peningkatan kualitas dan jenjang pendidikan perempuan Indonesia. Pendidikan adalah fondasi bagi kehidupan yang adil, maslahat, dan damai. Kaum perempuan yang berpendidikan dan berpengetahuan akan berkontribusi pada laju perekonomian negara melalui perolehan dan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas. Yang ketiga, Muslimah Indonesia agar dapat meningkatkan keterampilan perempuan, baik perempuan bekerja maupun ibu rumah tangga. Keterampilan-keterampilan tersebut diharapkan akan menunjang kualitas hidup pribadi dan ketahanan keluarga. Yang keempat, Muslimah Indonesia agar giat mengkampanyekan larangan perkawinan anak terlalu dini. Pendekatan agama tentang pentingnya pendewasaan usia perkawinan untuk terciptanya keluarga yang sakinah dan berkualitas sangat penting dan efektif karena masyarakat kita adalah masyarakat yang patuh kepada ajaran agama. Ini banyak yang masih mempersoalkan karena menurut pandangan banyak pihak memang dibolehkan menikahkan dalam usia yang masih dini. Tetapi yang kita persoalkan bukan soal boleh dan tidak boleh, tapi maslahat, tidak maslahat. Dari penelitian bahwa perkawinan dini itu membawa banyak ketidakmaslahatan. Belum siap mentalnya. Karena itu kita dianjurkan untuk al-akhdhu bil aslah. Mengambil yang paling maslahat yang untuk kita gunakan. Yang kita jadikan pegangan. Karena Islam itu adalah maslahat. Seperti dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, inna syari'ata mabnaha wa asasaha alal hikami wa masalihil ibad. Syariah itu bangunannya, asasnya dibangun di atas hikmah dan kemaslahatan hambanya. Wa hiya kulluha adlun. Wa hiya adlun kulluha. Syariat itu seluruhnya adil. Wa maslahatun kulluha. Seluruhnya maslahat. Wa rahmatun kulluha. Seluruhnya rahmat. Wa hikmatun kulluha. Dan seluruhnya adalah hikmat. Wa kullu mas'alatin kharajat anil maslahah ilal mafsadah, anil adli ilal jur, manakala ada masalah yang keluar dari keadilan kepada ketidakadilan, wa anir rahmati ila diddiha, dan dari rahmat kepada lawannya, dari kasih sayang kepada permusuhan, perseteruan, wa minal maslahah ilal mafsadah, dan dari masalah kepada mafsadah, wa minal hikmati ilal abas, dan dari hikmah kepada main-main, tidak sesuatu yang tidak berguna, falaisat minas syariah, itu bukan syariah.
wa in udkhila fiha bitta'wil, walaupun dinisbahkan, dimasukkan atau diberi label sebagai syariah melalui berbagai penafsiran dan pentakwilan. Itu saya kira. Syariah itu adalah rahmatun minallahi alal ibad, alal khalqi. Syariat itu adalah rahmat Allah. Wa maslahatuhu alal khalqi, dan kemaslahatan Allah. Wa dhilluhu fi ardihi, dan naungan Allah di dalam buminya. Dan syariat itu juga adalah samahatun kulluha. Semuanya adalah toleran. Wa insaniyatun kulluha. Semuanya adalah kemanusiaan. Oleh karena itu, di dalam kita membangun, menerapkan berbagai, itu harus berdiri di atas nilai-nilai keislaman. Dan saya juga sering menganjurkan supaya kita tetap berada di dalam kerangka maqasidul ammah li syariatil islamiyah, yaitu tujuan umum dari syariat Islam. Dan tujuan umum dari syariat Islam itu, menurut ulama terdahulu, Imam Al-Ghazali, Imam Syatibi, yaitu menerapkan 5 maslahat yang pokok. Yaitu maqasidil al-khamsah, ya, usulil khamsah, atau al-muhafadzah ala al-khusulil khamsah, menjaga 5 pokok, yaitu hifdzul din, menjaga agama. Dalam kerangka itu, hifdzun nafs, menjaga jiwa, hifdzul aql, menjaga akal, wa hifdzun nasl, menjaga keturunan, wa hifdzul mal, menjaga mal. Tapi belakangan, para ulama mutaakhirin memasukkan satu lagi, satu hifdzu lagi, yaitu hifdzul watan, menjaga tanah air. Jadi bukan muhafadzatu usulil khamsah, tapi muhafadzatu usulis sittah, menjaga 6 pokok masalah. Kenapa? Karena negara ini juga menyangkut di dalamnya menjaga agama, menjaga harta, menjaga jiwa, dan seterusnya. Kalau seorang mengatakan, kalau Nabi mengatakan man qutila duna malihi fahuwa syahidun, siapa yang mati karena membela hartanya syahid, bagaimana kita membela banyak orang? Ya, karena itu dulu waktu perjuangan membela negara ini, para ulama membentuk laskarnya itu namanya sabilillah, di jalan Allah. Artinya itu kalau tidak dalam syariah, tidak mungkin dinamai sabilillah. Hizbullah, ya, golongan Allah. Bahkan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ketika ada Belanda masuk di sini untuk menjajah kembali, beliau mengeluarkan fatwa jihad, fardu ain, membela negara. Artinya itu bagian daripada agama. Oleh karena itu menurut saya tepat sekali kalau juga menjaga negara, hifdzul watan, itu menjadi bagian daripada maqasidus syariah. Dan di dalam beramal saleh, saya kira dalam agama kita punya kedudukan yang sama antara laki-laki dan perempuan. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, padahal dia beriman, maka saya akan berikan kehidupan thayyibah,
hayatan thayyibah, kehidupan yang baik di dunia, dan akan kami balas nanti di akhirat dengan lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Jadi kalau beramal saleh, kita berbuat sesuatu, itu bukan saja di akhirat, tapi Allah akan berikan juga di dunia dengan hayatan thayyibah. Ibnu Athaillah menyebutnya sebagai thamrah ajilah, buah yang lebih dulu diberikan di samping ajaran ajilan. Ada ajaran ajilan itu nanti di akhirat, tapi yang di dunia menurut Ibnu Athaillah ada thamrah ajilah, yaitu falanahyannahu hayatan thayyibah. Saya kira itu hal yang menjadi penting buat kita. Dan yang kita kerjakan sekarang ini, selain membangun nilai-nilai agama, kita juga, kalau bahasa kita mungkin, mensantrikan ya orang-orang yang masih abangan. Nah, umat Islam ini kalau menurut ahli sosiologi Gertz itu ya, ada santri, ada yang abangan. So, kemarin-kemarin itu memang Majelis Ulama dituduh melakukan Islamisasi dan Arabisasi. Ya. Tetapi sebenarnya yang dilakukan oleh Majelis Ulama itu bukan santri, bukan Arabisasi atau Islamisasi, karena sebenarnya sudah Islam semuanya itu, tapi santrinisasi, mensantrikan, ya, karena sudah agamanya Islam, cuman belum melampah, belum menjalankan, ya, belum melakukan ajaran Islam dengan baik. Karena yang jalan Islam dengan baik itu dianggap kalangan santri. Yang belum menjalankan itu dianggap kalangan abangan. Nah, apa yang kita lakukan itu adalah sebenarnya santrinisasi, mensantrikan kelompok abangan. Dia sudah Islam, cuman belum jadi santri. Jadi bukan Islamisasi, apalagi Arabisasi, ya. Itu yang harus kita lakukan. Dan itu juga tugas perempuan-perempuan. Hadirin yang saya hormati, kemajuan peradaban bangsa tidak dapat dicapai tanpa peranan para perempuan dan muslimah. Pandemi COVID-19 pun menjadi medan di mana perempuan menunjukkan kekuatan dan sumbangsinya bagi kemanusiaan, melebihi laki-laki secara global. 70% pekerja dan penanggap pertama di bidang kesehatan adalah perempuan. Itu katanya, datanya begitu. Yang banyak pekerja itu perempuan. Oleh sebab itu saya menyambut baik pelaksanaan Kongres Muslimah Indonesia ketiga yang saya harapkan akan menelurkan rekomendasi dan solusi bagi isu-isu perempuan dan muslimah Indonesia terkait peranannya dalam memperkuat ketahanan keluarga, mempercepat pemulihan sosial ekonomi nasional, hingga membangun tatanan peradaban baru yang lebih adil dan berkelanjutan. Kongres Muslimat Indonesia KMI perlu menjadi forum taswiyatul manhaj wa tansiqul harakah. Ini visi MUI itu, taswiyatul manhaj artinya menyatukan persepsi dan langkah serta mengkonsolidasi dan mengkoordinasikan gerakan. Jadi di MUI itu ini sudah lama dijadikan, karena MUI sebagai payung, sebagai tenda besar, ya, di mana di dalamnya banyak ormas Islam, maka perlu adanya kesamaan persepsi, taswiyatul manhaj
dan tansiqul harakah, supaya tidak bergerak sendiri-sendiri. Nah, untuk forum Kongres Muslimat ini supaya dijadikan forum taswiyatul manhaj dan tansiqul harakah, menyatukan persepsi dan langkah, mengkonsolidasikan gerakan dengan memperkuat kepemimpinan dan kepeloporan para tokoh, pemimpin, ulama perempuan, dan cendekiawan muslimah. Ini supaya dimantapkan. Insya Allah tujuan yang baik, yang diupayakan dengan cara yang baik, dan bersinergi dengan orang-orang yang baik, ta'awun 'alal birri wat taqwa, akan menghasilkan kebaikan, perbaikan, dan kemaslahatan bagi negara dan seluruh umat manusia. Akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Kongres Muslimah Indonesia ketiga secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan inayahnya dan meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah hadirin hadirat, pemukulan gong akan dihitung dengan hitungan mundur 3, 2, 1. Terima kasih. Mohon kepada fotografer untuk mengabadikan momen ini.